pertanyaannya, yaitu bagaimana kakak memahami peran dan tanggung jawab seorang bidan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Ya, Undang-Undang Kesehatan yang terbaru nomor 4 tahun 2019 ya. Jadi di situ ada tercantum peran dan tanggung jawab bidan. Peran itu sesuatu profesi yang kita miliki ya, peran ilmu, saya berperan sebagai bidan, kemudian ada kita juga berperan sebagai dokter, berperan sebagai perawat. Jadi peran itu sebuah profesi yang harus dijalankan. Jadi kamu berperan sebagai apa, saya berperan sebagai gimana. Jadi itu bukan sesuatu yang profesional ya, peran juga, tapi maksudnya yang di sini adalah yang profesional yang sudah dipelajari mulai dari masa berikutnya ya. Jadi menurut saya peran itu banyak ya. Peran bidan itu sebagai pelayan kebidanan ya, kita melayani kita memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil, kepada ibu nifas, kepada bayi balita, kepada remaja, kemudian kepada masyarakat ya. Kemudian kita juga sebagai pengelola kebidanan ya, mengelola dalam lingkup kebidanan itu. Misalnya kita sebagai pengembang ya, misalnya saya nih ya kan sebagai pengembang di dalam sebuah masyarakat begitu ya. Saya juga bekerja di rumah sakit, kemudian saya juga membuka prakteknya di dalam lingkungan masyarakat. Kita masih bisa bekerja, masih bisa sebagai berperan sebagai pengelola di dalam masyarakat. Kemudian ada juga kita berperan sebagai penyuluh dan konselor ya. Jadi ketika ada pasien Tuhan juga tidak yang mempunyai masalah ya kan, kita bisa sebagai pendidik yang kedua sebagai masukan atas masalah-masalah yang misalnya masukan kebidanan ADC misalnya, atau membutuhkan informasi tentang gizi pada anak ya, kita mampu di situ sebagai penyuluh atau konselor. Konselor itu dalam arti kata konseling ya. Penyuluh itu bisa dalam lingkup yang besar ya, penyuluhan misalnya ya, penyuluhan bisa juga dalam bentuk konselor atau konseling antar individu ya, misalnya individu yang satu dengan yang lainnya yang perlu koordinasi ya. Bentuk itu kemudian bidan juga berperan sebagai peneliti ya. Peneliti itu artinya kita mengevaluasi ya, mengevaluasi misalnya nih kayak yang kita susun misalnya kita membuat skripsi, membuat proposal, atau kita mengevaluasi selama ini kerja kita, pelayanan asuhan kita misalnya nih contohnya ya seperti kita menggunakan apa ya yang paling singkat itu misalnya di praktek sini ya, saya selalu melakukan IMD pada saat setelah ibu melahirkannya. Nah, kita meneliti di situ apa yang kita untuk menggunakannya misalnya begitu ya, atau kita sebagai peneliti baru misalnya ya, mengevaluasi hal-hal yang kita sedang lakukan di pelayanan kesehatan di daerah ataupun di rumah sakit misalnya, apakah yang kita kerjakan ini sesuai dengan standar asuhan kebidanan, apakah yang kita kerjakan ini bisa dijadikan sebagai evidence base ya, yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kita juga sebagai pendidik ya, bidan itu multifungsi ya, jadi bisa sebagai pendidik sama siapa aja ya, pendidik masyarakat ya kan, yang pasti masyarakat ya. Setiap ilmu yang kita berikan itu bagian dari pendidik, bagian dari didikan ya. Makanya penyuluhan ataupun konseling yang kita berikan itu harus dapat kita tanggung jawabkannya, bahwa yang kita katakan itu harus sesuai dengan ilmu dan peraturan perundang-undangan ya. Jadi pendidik dari yang mereka tidak bisa memberikan asuhan kepada bayi-bayi lahir, kita mendidiknya ya, ibu-ibu muda misalnya atau ibu-ibu hamil, kita mendidik misalnya begini contohnya, ibu saya tidak mampu untuk melakukan cara memandikan bayi misalnya, kita mendidik dia bagaimana caranya memandikan bayi, kemudian kita siapkan dulu airnya seperti itu bagian dari pendidik. Atau di masyarakat tuh misalnya yang contoh sederhana membuang sampah pada tempatnya begitu ya, atau ibu-ibu hamil kita motivasi atau didik untuk misalnya
cara mengatasi mual dan muntah begitu ya. Kalau yang umur kehamilannya muda begitu ya, 10 sampai 12 minggu. Itu aja saya kira perannya ya, pokoknya menyeluruh sebagai semuanya. Malah juga kita bisa sekarang tuh sebagai advokasi ya, atau pembentuk kita bisa ke yang menentukan kebijakannya. Misalnya kita seorang bidan itu misalnya sowan ke kemana, ke Pak Lurah atau sowan pergi ke ketua RT untuk memberikan advokasi atau memberikan saran kepada beliau bahwa misalnya nanti dilakukan ini, pengembangan ini di sini bisa dilakukan misalnya sebagai uang bersama gitu ya, yang bisa dibantu oleh para pembantu kerja.